Oke, nah saya akan mulai dulu dengan mundur soal nomor 13 yang di pembahasan kemarin saya macet ya, nggak berhasil gitu ya. Kemudian setelah diulak-ulik baru berhasil. Ya, tapi soal ini soal susah. Ide, butuh ide ya. Oke, gunakan uji banding limit untuk menentukan kekonvergenan deret berikut gitu ya. Ini yang kemarin yang gagal kita. Nah, coba kita lihat uji banding limit, berarti deretnya harus positif. Kita lihat dulu ini, 1/2 n-1 itu selalu positif. Sin seper n, kita lihat seper n itu sudutnya ini jatuh di antara 0 sampai pi/2 ya. Jadi coba tambahkan di sini, seper n itu pasti jatuh di ini, dan lebih kecil dari pi/2. Pi itu 3,1 dibagi 2 ya 1, sekian. Jadi kalau ini seper n-nya jatuh di antara ini, sin-nya juga positif. Jadi deret ini udah deret positif ya. Nah, kemarin itu waktu mencari pembandingnya, ini kita hanya memperhatikan ini. Ini dipikirnya lebih kecil dari 1. Ternyata tidak cukup gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan juga ini, gitu ya. Nah, kalau yang ini memang kemarin kita kurang lebih sebanding dengan ini. Yang sin-nya gimana? Nah, sin seper n itu sama seper n nggak beda jauh nilainya. Bayangkan ini sudut kecil sekali ya. Sin yang dekat ke 0 ya, nanti 0. Seper n kalau n-nya besar sekali juga dekat ke 0 gitu ya. Jadi pembandingnya kita pakai adalah ini tadi soal AN-nya ini kali ini. Ya ini yang ini. Saya pakai pembandingnya ini kali ini gitu ya. Atau seper 2n². Jadi yang ini kita perhitungannya jangan dibanding dengan 1 seperti kemarin. Oke, BN-nya coba ini. Jelas AN tadi udah dijelaskan deret positif, BN juga deret positif. Nah, uji banding limit adalah nggak perlu mengetahui mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil antara AN dan BN. Langsung hitung limit AN dibagi BN ya. Oke, ini AN-nya. Ini BN-nya agak cepat jadinya saya nggak perlu nulis lagi. Kemudian yang 2n². Sebanyak 2n-nya saya naikkan ke atas. 2n masih ada di bawah seper n. Jadi ini 2n. Ya, yang ini 2n. Ini pangkat 2, jadi masih ada satu lagi seper n. Seper n dibiarkan di bawah. Oke. Kita lihat limitnya sekarang. Limit n menuju tak hingga. Ini bagi aja dengan pangkat tertinggi ya. Limitnya 1 ya. Yang ini sin seper n dibagi seper n. Kayak sin kuda dibagi kuda. Nah, kita lihat. Dan ininya menuju, kalau n menuju tak hingga, ininya menuju 0. Itu penting, harus menuju 0 ininya. Bentuknya sama, jadi limitnya 1. Saya tulis menuju 1, ini juga menuju 1. Jadi limit ini 1. Nah, kalau limitnya 1, maka menurut uji banding limit, kekonvergenan AN dan BN bersamaan. Kita lihat yang BN, kekonvergenannya. Sigma BN, setengahnya ini, tadi BN-nya ini. Setengahnya saya keluarkan, tinggal seper n². Kalau ditulis, dijajar satu-satu menjadi ini.
Ini konvergen, divergen? Coba ada yang jawab. Konvergen. Karena Deret P, P-nya 2. deret P dengan P2 ya, konvergen. Maka ya otomatis menurut uji banding limit yang satunya juga konvergen ya, yang AN-nya juga. Oke, begitu. Jadi udah terjawab yang kemarin ya. Kemarin kan nggak bisa kita. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Pak, mau bertanya, itu Ya, pembandingnya sin 1/n kok kenapa ya pakai pembandingnya itu 1/n ya? nilai sin sin A, jangan A lagi lah. Sin P dengan P sendiri itu nilainya hampir sama. Kalau P-nya dekat ke nol. P-nya dekat nol. Kalau P dekat nol, nilai sin dan nilai P hampir sama aja. Gitu ya. Jadi sin seper N dengan seper N hampir sama. Gitu idenya. Agak susah memang ya. Mana kepikir gitu. Kemarin saya kan udah pelototin sekian menit nggak kepikir. Butuh agak lama. Kayaknya soal seperti ini nggak akan di ujian sih ya. Butuh ide masa 15 menit soal B gitu. Wah ya waktunya nggak cukup. Begitu kira-kira ya. Kalau kalau ya yang tadi ya sin P dengan P itu akan nilainya hampir sama. Oke, rada Pak, susah. izin bertanya. Ya. Kalau untuk yang limit n menuju hingga sin seper n per seper n bisa jadi satu tuh, kenapa ya, Pak? Hanya limit n menuju Nah, nol ini gitu. saya jelaskan di pinggir pakai warna hijau. Limit X menuju nol sin X per X sama dengan satu kan udah tahu ya. Master satu ya. Nah, limit P sekarang menuju eh, tak hingga sin. Sebentar. Sin P dibagi P berapa? Yang nanya tadi, Haikal siapa? Ini berapa? Nol, nol bukan, Pak? Nol ya, karena ini paling gede, ini antara min satu satu, ini tak hingga nol. Nah, sekarang limit Q menuju tak hingga sin seperki dibagi seperki berapa? Halo, Haikal. N- Nol juga bukan, Kesel. Pak? Hah? Nol juga bukan, Pak? Enggak, Nol. ini kan enggak menuju tak hingga. Ini menuju nol. Jadi, kalau bentuknya sin X bagi X, X-nya menuju ke nol, dia satu. Ini sama, sin seperki bagi seperki. Kita harus perhatikan dulu, ininya menuju nol nggak? Menuju nol sama dengan yang ini. Jadi satu juga. Prinsipnya gini, limit apapun ya, apapun ininya, kalau sin K dibagi K, itu akan menjadi satu kalau ininya sama dan menuju nol. Ya. Kalau yang ini tadi enggak, karena sama sin P bagi P, tapi ininya enggak menuju nol, menuju taki enggak. Nah yang ini sama dan menuju ke nilainya menuju nol, jadi satu. Begitu, paham? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, ini saya hapus ya di slide-nya sih. Nanti ini PDF-nya saya cetak nih dan ada di Google Drive di tempat bahan kuliah. Kalau videonya ada di playlist ya.
Jadi kalau ada yang dari kelas K23 ikutan, tanya ke kelas K21 atau 22 ya. Tempat, sorry, tempat video dan PDF ini. Oke, ada lagi? Sok, nanya banyak gak apa-apa, karena saya kan nggak perlu nulis lagi, udah saya siapkan agak cepat menjelaskannya. Oke, meningkat. Saya udah nggak buka ininya lagi ya. Ini yang biru-biru udah saya salin ke sini. Jadi langsung aja. Gunakan uji rasio mutlak, uji hasil bagi mutlak untuk menentukan apa deret berikut konvergen atau divergen. Uji hasil bagi mutlak atau rasio mutlak adalah kita menghitung limit AN plus 1 dibagi AN mutlak. Jadi rumuskan dulu apa itu AN-nya. Nah, ini AN-nya adalah ini sukunya. Kemudian kita hitung limit dari AN plus 1 dibagi AN mutlak. Kita sebut rho itu ya, ini simbol apa aja, mau P, mau M, mau apa, pokoknya ini yang penting isinya ini. Masukkan ini, kalau AN plus 1 berarti ini semua diganti N-nya dengan N plus 1. Ini jadi N plus 2, N plus 1 pangkat N plus 1, ini 3 pangkat N plus 1, ini N plus 1 faktorial, dibagi AN sendiri ini. Oke? Kalau kecepatan bilang ya, kalau kecepatan bilang. Nah, coba kita lihat dulu. Ini yang N faktorial naik ke atas ya. N plus 1 faktorialnya di bawah. Kemudian ini 3 pangkat N ke atas ya. Ini ada 3 pangkat N plus 1, jadi tinggal 1/3. Kemudian yang ini di atas, yang N pangkat N-nya di bawah. Oke, ini N faktorial dibagi N plus 1 faktorial, tinggal N plus 1 faktorial. Tuh, udah saya hitung. Sorry, N faktorial dibagi N plus 1 faktorial, tinggal 1/N plus 1 saja. Ini bisa dicoret, jadi pangkatnya tinggal N. Ya, ini coret, ini tinggal N. Oke, gitu. Nah, kita akan hitung limit ini. Saya masukkan N-nya ke dalam kurung yang atas. Jadi kurung besar pangkat N ya. Jadi ini dibagi N, ini tinggal tambah 1/N gitu ya. Gitu. Kalau yang masih ingat, ini nilainya boleh langsung dipakai. Ini bentuk 1 pangkat tak hingga. Nilainya itu bilangan Euler ya, E. Bagi yang belum ingat, kita lihat dulu di pinggir sini. Kita hitung ulang. Tapi dalam X saya, karena saya mau pakai L'Hopital nanti. Ya, limit dalam X dan dalam N sama aja hasilnya. Oke, kita hitung ini. Bentuk 1 pangkat tak hingga. Tekniknya 1 pangkat hingga itu bentuk tak tentu limit. Kita lonkan. Kalau dilonkan, harus dieksponenkan supaya nggak merubah ya. Supaya nggak merubah soal. Sebentar ini ke sana dulu. Eksponen ini fungsi kontinu sehingga limitnya bisa nyusup ke dalam. Itu ya. Eksponennya ke depan, limitnya yang di dalam. Ini X. Lon, ini X bisa ke depan. Itu tujuannya dilonkan supaya bisa ke depan. Nah, ini kalau kita evaluasi limit X. Ini X ya, jangan N ya. Nanti disangka N lagi. Ini X menuju tak hingga. Ini tak hingga. Ini ln 1 tambah 1/tak hingga itu 0. Ln 1 jadi 0. Tak hingga kali 0. Salah satu dikebawahkan. Yang dikebawahkan ini aja yang lebih simpel. Kebawahkan. Oh, udah nggak saya hitung sendiri ya. Ini mah udah pernah dah di kuliah juga. Nanti ketemu E. Nah, lanjut ke sini. Sehingga ini
Dalam N juga limitnya E. Oke, rho-nya sepertiga E. Kita tahu bahwa uji rasio mutlak itu kalau rho-nya kecil 1, dia konvergen mutlak. Kalau rho-nya besar 1, divergen. Kalau rho-nya 1, berabe. Kita lihat rho-nya ini sepertiga E. E itu 2,7 sekian. Jadi kalau dibagi 3, ini kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Nih. Sehingga saya buang ininya. Rho-nya kurang 1, maka deret konvergen, bahkan konvergen mutlak ya. Tapi di sini hanya ditanya konvergen atau divergen ya, bilang aja konvergen. Tulis konvergen mutlak juga boleh. Oke, ada pertanyaan silahkan. Jackson mau tanya? Aman, Pak. Aman. Sip kalau aman. Paham ya? Paham dengan baik ya? Hati-hati, paham waktu dijelaskan itu baru 40-50%. Harus latihan sendiri. Ya, paham waktu dijelaskan, nanti ujian lupa-lupa lagi gitu ya. Kalau mau nilai benar baik ya harus latihan sendiri. Latihannya jangan nyontek temen, karena kalau nyontek temen nggak terlatih otaknya gitu ya. Nggak terasah. Kalau udah mentok baru nanya teman. Oke, nomor 20. Tentukan himpunan kekonvergenan dari masing-masing deret pangkat berikut. Kita akan bahas yang ini. Deret pangkat. Alatnya yang utama adalah uji hasil bagi mutlak ya. Oke, jadi saya sebut dulu ini sukunya. Oh, biasanya kalau deret pangkat pakainya UN ya. Tapi pakai AN juga nggak apa-apa. Hitung lagi, Kak. Ini limit AN plus 1 bagi AN. Masukkan aja inilah. Dah, percaya ya. Saya masukkan. Tapi dilihat tolong suka nggak teliti saya. Ini diganti N plus 1 semua. Yang ini yang aslinya aja. Bawah. Kita lihat mana yang bisa dicoret. Ini 2 pangkat N plus 1. Ini 2 pangkat N. 2 pangkat N ke atas. Jadi tinggal 1/2. N plus 1 faktorial dibagi N faktorial. Tinggal N plus 1. Kemudian ini pangkat N plus 1 dibagi pangkat N. Tinggal pangkat 1. Oke, kita lihat. Ini. Nah, limitnya kita lihat. Kalau N menuju tak hingga. Ini kenapa tanda mutlaknya kebanyakan ya? Sebentar, ini tanda mutlaknya kebanyakan ya. Kita lihat, kalau X-nya 2/3, ini 0. Sehingga fungsinya menjadi fungsi 0. Baru dilimitkan, hasilnya ya 0. Tapi kalau ini tidak 0, maka yang dilimitkan N-nya aja ya. Ini menuju tak hingga. Nah, menurut uji hasil bagi mutlak, deret akan konvergen mutlak kalau rho-nya kecil dari 1. Jadi hanya yang ini aja. Gitu. Deret konvergen hanya untuk X sekian. Oke, jadi himpunan kekonvergenannya mana? Ya cuma itu aja. 2/3. Jari-jarinya nggak ditanya, tapi kalau di jari-jari kekonvergenannya berapa? Kanan kurangi kiri, ya kanan kurang kiri, ya bilangannya sama. Jadi 2/3 kurangi 2/3 bagi 2. 0. Ya kalau 1 titik itu jari-jarinya 0. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak, mau bertanya. Ya, Ini kan limit N menuju tak hingga kan 3 dari 3X kurang 2 kali N tambah 1/2 kan. Kalau X-nya 2/3 kan 0. Tapi heeh. kalau dihitung bukannya ini bentuk tak tentu ya. Jadi 0 kali tak Enggak, hingga ya. enggak. Nih saya hitungkan di kanan.
Ya. Eh, untuk X sama dengan 2/3, limit N menuju tak hingga ini menjadi 0 kan? Kali N plus 1/2 gitu. Saya nggak hitung dulu limitnya, tapi fungsinya saya sederhanakan dulu menjadi 0 kan? Limit 0, 0. Loh, jadi jangan dilimitkan, jangan dilihat 0 kali tak hingga. Ini mah udah 0 kali ini fungsinya. Udah fungsi 0. Gitu ya. Oke. Beda dengan ini nih. Kalau punya limit N menuju tak hingga, misalkan apa ya? 1/N kali N plus 1/2. Nah, kalau ini bentuk bentuk ini bentuk 0 kali tak hingga. Ya, 0 kali hingga terserah mau pakai L'Hopital boleh. Ini bah dibagi pangkat tertinggi juga bisa. Tapi kalau udah betul-betul 0 nilainya, saya nggak ngitung dulu limitnya. Ini fungsi 0. Limitnya 0. Kalau yang ini nggak boleh. Ya, nggak boleh kayak yang bawah. Ini nggak fungsi 0 ini. Gitu. Jackson, paham? Berarti ini tergantung variabelnya ya. Ya jelas. Kalau hitung lagi tergantung variabelnya. Fungsinya disederhanakan dulu itu. Kalau ini kan nggak bisa disederhanakan jadi 0. Kalau mau dimasukkan ini jadi 0 ya harus bareng kan ngitung limitnya. Kalau ini memang, kalau ini memang kalau exit 2/3 ini memang 0. Nggak dilimitkan memang 0. Fungsi 0 gitu ya. Oke, moga-moga bisa dipahami. Kalau belum boleh tanya lagi. Atau ada yang lain mau tanya? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Enak ya, aduh dikasih PDF-nya lagi. Kalian enak sekali. Tapi saya harapkan kaliannya juga belajar gitu. Ini dosennya aja udah nyiapin sekian banyak soal. Ditulis dengan rapih gitu ya, meskipun tulisannya jelek gitu ya. Bentuk fontnya jelek. Nah kalau mahasiswanya, mahasiswanya harusnya lebih banyak latihannya gitu ya. Kalau kaliannya lebih malas ya mana bisa itu berhasil dengan baik. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Mau manggil dulu. Hanif Yusuf ada? Ada, Pak. Ada. Lucu ada nggak sih lucu? Nggak ada sih lucu. Kemarin ngisi di polling katanya mau hadir. Amar Dipo ada? Ada, Pak. Sip. Tapi nggak wajib ya yang hari ini ya, nggak wajib. Oke, nomor 21 berikutnya. Tentukan uraian deret pangkat dari fungsi-fungsi berikut dan tentukan juga jari-jari kekonvergenannya. Setiap fungsi berikut terkait dengan deret geometri. Saya nggak pakai itu ya. Coba aja kita lihat cara saya. Mungkin banyak caranya ya. Eh, saya akan lihat gini. Nggak satu-satunya cara ini ya. Nggak satu-satunya cara. Coba kita lihat. Saya akan manfaatkan rumus ini nih. Dua rumus ini tuh kalian harus hafal nih. Yang ini berlakunya hanya -1, yang ini. Di soal ini saya akan manfaatkan yang ini. Bagaimana memanfaatkannya? Coba kita lihat. Saya akan berusaha memunculkan bentuk kayak gini nih. Coba kita lihat. Ini. Ini X pangkat 3-nya saya keluarkan. Kemudian 4-nya saya keluarkan. Kenapa dikeluarkan? Supaya 1, ya ini masih tambah ya. 1 tambah ini, tambah sesuatu.
Nanti mah pengennya satu min sesuatu kayak ini. Oke, saya akan berusaha mencari deret pangkat dari fungsi ini. Sedikit tricky. Coba kita lihat. Ini saya ganti yang ini nih. Saya ganti dalam U. Ya. Sama aja ya. Mau dalam variabel apapun sama aja. Kenapa dalam U? Karena nanti mau dihubungkan dengan yang ada X ini. Oke, kita lihat. Oh, saya sebentar belum dibuka dulu. Supaya ini yang merah ini menjadi bentuk ini, saya samakan ini. Berarti min U-nya harus sama dengan X per 2 kuadrat gitu ya. Ini supaya yang biru dan yang merah ini ada kesamaan, saya harus mengganti minus U dengan ini. Oke, saya ganti. Saya substitusi. Substitusi min U sama dengan ini. Atau U-nya diganti ini. U-nya ini minusnya ke belakang kan. Nah, kalau U-nya saya ganti dengan ini ganti ke sini. 1 min U, 1 min ini. Jadi ini kan 1 min ini. Oke, ruas kirinya menjadi ini. Ya, min U-nya diganti. Kanannya disesuaikan. U-nya diganti dengan ini. U-nya ganti 1 tambah U tuh ini. U kuadrat berarti ini dikuadratkan. X per 2 pangkat 4 jadi positif. U pangkat 3, ya ini dipangkatkan 3. Oke, menjadi, betul nggak ini? Betul ya, pangkat 3 ini menjadi pangkat, cocok nggak coba tolong ya? U kuadrat dulu, U kuadrat. U kuadrat ini menjadi plus pangkatnya jadi 4 ya. Kalau U pangkat 3 ini dipangkatkan 3 jadi pangkat 6, tandanya tetap minus. Ya, ini beberapa suku selanjutnya saya tulis. Oke. Nah, menjadi yang dalam kurung bisa ditulis dalam deret ini. Tinggal dikalikan dengan ini. Gitu ya. Nah, jadi si fx semula ininya tetap saya lihat ininya menjadi ini. Tinggal dikalikan satu-satu aja. Begitu. Oke. Ya, ini dari sini ke sini kalikan aja per suku satu-satu. Mungkin juga salah ngitung saya. Oke. Tadi pertanyaannya selain itu jari-jari kekonvergenan. Jadi harus cari dulu himpunan kekonvergenannya. Tadi di sini kita lihat ya. Saya buka ya. Menentukan jari-jari kekonvergenannya. U-nya tadi min 1,1. U-nya itu adalah ini tadi. Jadi min X per 2 kuadrat, ini U-nya kan? Min 1,1. Kalikan min 1. Boleh ya kali bilangan negatif, cuma tanda persaksamaannya berubah. Kalikan min 1, tanda persaksamaan berubah. Kecil jadi lebih besar. Ini saya susun, ini mau ditulis di kiri. Ini di kanan lagi. Sehingga menjadi ini. Ya. Min 1 lebih besar dari ini lebih besar lagi. Nah, kalau ini di sini, maka saya punya gini. Saya tulis dulu di kiri. Kalau P kuadrat di antara min 1,1, maka P-nya juga pasti di antara min 1,1 ya. Tuh. Nah, dari situ maka saya punya ini tanpa kuadratnya juga di antara min 1,1 atau kalikan 2 semua ruas. Nah,
Dengan demikian, maka untuk si fx ini setelah dibikin deret ini himpunan kekonvergenannya ini. Buka aja. Himpunan kekonvergenannya min 22. Jari-jarinya ujung kurangi ujung bagi 2 dengan 2. Oke, coba dilihat dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Soal berikutnya lagi. Oke. Oh, masih sama. Tadi pertanyaannya apa? Tentukan uraian deret pangkat dari fungsi berikut. Oke, ini sekarang. Nah, idenya gimana? Kembali saya mau manfaatkan ini. Tapi ini kan nggak berbentuk perkalian gini. Kalau dikalikan ini x kuadrat min x min 2. Nggak bisa nanti diginikan. Coba aja kalian, coba ginikan. Nggak bisa. Nah, tapi dari bentuk ini kita udah menduga bahwa ini kayak waktu di teknik integrasi dipisah pakai ABC itu. Jadi saya lakukan sebagai berikut. Yang 3x-nya biarkan aja. Nanti 3x kali seper yang ini. Ya. Nah, yang ininya saya uraikan dulu. Menjadi ini. Samakan penyebut. Ini udah di teknik integrasi. Tapi kalau lupa boleh nanya aja ya. Jadi bawahnya yang paling kanan dengan yang paling kiri udah sama bawahnya. Berarti atasnya harus sama. Nah, masukkan X-nya 1. Ini jadi 0. Ini jadi 3A. A-nya sepertiga. Masukkan X-nya min 2. Ini jadi 0. Min 2, min 1 jadi min 3. Min 3B, 1. B-nya sepertiga. Oke, sehingga soal semula 3X dikali yang sepernya ini udah saya ubah jadi ini. Sepertiga tadi ini. A-nya sepertiga. 1 per X min 1. B-nya min sepertiga. Min sepertiga. 2. 3-nya kebetulan habis gitu ya. X-nya biar di luar ini. Nah, yang ini masing-masing deretnya mau saya manfaatkan lagi rumus ini. Ini makanya harus hafal nih. Coba kita manfaatkan itunya gimana? Tadi yang tanya tergantung fungsinya, betul. Ininya harus dicocokkan sekarang. Satu-satu. Yang ini dulu. Atau yang kedua dulu. Saya lupa yang mana dulu. Nah, saya punya rumus ini. Udah baku deret geometri. Berlaku untuk ini rasionya. Supaya jadi ini gimana? Hah? Ini udah punya ini udah harus hafal. Supaya jadi ini digimana kan? Halo. Nih, lihat depannya ini mau dibikin deretnya. Ini udah tahu badan ini. Jadi diapakan? Tadi siapa? Haikal. Oh, bukan Haikal, siapa ya tadi? Dikali min. Hah? Apa-apa? Dikali min. Kali min 1 ya. Ini kalau saya kedua ruas kali min 1 kan yang ini menjadi ini kan. Kali min 1. Ini kali min 1 jadi ini. Ya bawahnya aja yang dikalikan. Kanannya kali min 1 jadi ini. Berarti deret untuk yang ini udah dapat yang hijau ini. Sekarang yang ini kita urusin 1 per X plus 2. Dicocok-cocokkan ke sini. Saya tulis dulu. Ini. Gimana? Saya mau ngitungnya ini. Supaya ini. Saya mau ngitungnya mencocok-cocokkan ini. Cocokkan
dengan 1/U plus 2. Gitu ya. Nanti U-nya ganti X mah nanti aja. U plus 2. 1/U plus 2 itu. Jadi saya nggak ngitung 1/X plus 2. Takut bentrok dengan X yang di sini. Saya ngitungnya 1/U plus 2. Ya, sana. Ini mah plus 2. Nggak mau. Karena yang diketahui ini 1 di sini. Jadi saya ganti. Saya keluarkan 2-nya. Ini. Nah, sekarang cocokkan ini dengan ini. Supaya jadi ini, saya harus substitusi min X di sini sama dengan U/2, betul? Ini. U/2-nya harus jadi min X. Ya udah, ini. Itu ya. Atau lebih enak kata-katanya gini mungkin. Kata-katanya lebih enak, jangan ganti. Ini. Apa? Substitusi X-nya sama dengan sorry, min X ya. U/2-nya harus jadi min X. Ya. Ini U/2 harus jadi min X. Atau sama aja apa? X-nya sama dengan min U/2. Bentar. Lebih enak ini. Jangan ini ya. Enaknya dari sinilah. Substitusi min X ya sama dengan U/2. Atau apa? X-nya diganti dengan min U/2. Tuh ya, sebenarnya yang diganti di sini. Oke, kita ganti semua yang di biru ini X-nya dengan min U/2. Kalau ini diganti min U/2 menjadi 1 plus U/2 kan? Oke, ruas kanan cocokkan X-nya diganti dengan min U/2. Dapat ini. Nah, dapatlah deret ini. Deret ini sama dengan ini. Kalau dalam X sama aja. Ini kalau saya ganti ini P, kan ini semua P. Ya. Kalau ini sekarang saya kembalikan ke X, tentunya bukan X yang di atas. Ini dalam simbol baru X, ini juga X. Sehingga saya dapatkan, oh ini nantilah daerah kekonvergenannya. Ini saya ganti dengan X sekarang. Ya, dari sini, ini ganti dengan X. Ganti U dengan X. Boleh, yang penting hubungannya ya. Kalau ini U, ya ruas kanannya dalam U. Kalau ini dalam X, ya ini dalam X gitu ya. Nah, ketemu ini. Nanti ini daerah kekonvergenannya nanti ya. Saya lanjut dulu sehingga saya udah memperoleh si fx semula ini tadi yang 1/x-1 diganti ini. Yang 1/x tambah 2 diganti oleh ini. Masukkan aja ke dalam sini. Menjadi X kali deret yang ini. Nih, hijau sama-sama. Kemudian ini yang hitam. Minus harusnya ya. Sorry, saya salah ngitung ya. Ini harusnya min ya. Betul? Ini dari sini min. Gitu.
Oke, jadi ke bawahnya mungkin salah ngitung saya. Kalau min, ya kita hitung dulu yang bawahnya. Ini pasti salah karena tadi salah tanda. Ininya nanti. Hitung aja. Min 1, min setengah. Jadi tinggal min 1,5. Kok jadi merah? Pakai warna biru. Min 3/2x, itu yang ada x ya. Kemudian yang ada x kuadrat ya. Yang ada x kuadrat ya. Ini min x kuadrat. Ini aja dulu. Ini min 1/4. Min kali min jadi plus 1/4. Ini 1. Jadi kalau nggak salah ngitung 3/4 ya. Dan seterusnya lah. Hitung sendiri. Kumpulkan yang pangkatnya sama. Nah, dari mana dapat daerah kekonvergenannya? Satu, kita harus menentukan daerah kekonvergenan dari masing-masing ini. Tadi yang ini. Yang ini menjadi ini. Itu hanya mengganti dengan min 1. Kalau x-nya di antara ini, kalau dikalikan min 1 ya tetap gitu ya. Tetapi yang kedua, yang ini. Ini. Kita lihat. X-nya di antara min 1, 1. X-nya. X-nya ini ya, saya ganti. Ini X-nya min U/2. Min U/2, ini X-nya. Di antara min 1, 1. Oke. Oh, ini dari sini dulu tadi. X-nya diganti min U/2. Nah, kalian kalikan aja minus 1, nanti berubah tanda. Kemudian kedua ruas dikalikan 2, nanti akan ketemu ini. Jadi, yang 1/x+2, daerah kekonvergenannya ini. Yang 1/x-1, daerah kekonvergenannya ini. Kalau disatukan di jumlah, ini, ya kekonvergenannya hanya berlaku di irisannya, hanya di sini aja. Gitu. Coba diamati dulu ya. Paham nggak? Kalau nggak paham, tanya. Saya pause dulu sebentar. Tentukan deret pangkat dari fungsi berikut dengan operasi turunan atau integral pada suatu deret pangkat. Nah, tangan min 1 ini. Tentukan deret pangkatnya. Kalau di diktat saya dikasih petunjuk ya, berangkat dari ini. Kalau sekarang sebenarnya ini nggak ada petunjuknya. Kita kenapa dari sini? Karena kita tahu tangan min 1x dulu ya. Tangan min 1x. Nanti tinggal disubstitusi, tinggal diganti x-nya dengan 2x. Tangan min 1x itu turunannya adalah 1/1 tambah x kuadrat. Bisa disambung nanti dengan ini. Gitu ya idenya. Sebentar ininya kenapa nggak bisa di... Loh, hang. Sebentar ngehang. Udah jalan. Enggak. Oke, jalan tidak? Loh, kok hang ya? Sebentar. Oke, jadi idenya kita lihat bahwa turunan tangan min 1 ini. Jadi saya akan merumuskan dulu tangan min 1 dari X. Tangan min 1 dari 2X tinggal nanti X-nya diganti 2X gitu ya. Nah, ini mau saya hubungkan dengan ini. Maka saya tulis lagi ini. 1/1 min X ini. Gitu ya. Supaya jadi 1 tambah X kuadrat, berarti saya harus substitusikan ini.
Kenapa dalam U? Nanti sebentar, ini ada salah variabelnya. Eh, jadi mau saya hubungkan dari bentuk ini supaya ada bentuk 1/1 ditambah, saya maunya dalam T dulu karena nanti mau diintegralkan. Jadi 1/1 tambah T kuadrat maunya. Jadi kita ubah min X-nya dengan T kuadrat substitusi. Atau X-nya sama dengan min T kuadrat. Masukkan ke sini. Sehingga bos kiri 1/1 tambah T kuadrat ya. Karena min X-nya diganti T kuadrat. Ruas kanan X-nya ganti dengan ini semua. Maka diperoleh ini. Kalau nggak salah ngitung. Kenapa diarahkan ini? Karena nanti kalau diintegralkan jadi arkus tangen nih. Oke? Kalau nggak jelas tanya. Tuh. Alena hadir nggak Alena? Si Alena nggak muncul. Oke. Integralkan biasa 0 sampai X. Ini integralkan. Hitung sendiri karena mudah. Ini jadi arkus tangen X. Yang kanan ya kayak polinom aja. Cuma sampai tak hingga. Oke. Kemudian. Kenapa jadi itu ya? Coba kita lihat. Kalau tangen min 1. Yang ditanyakan tangen min 1 X. 2X. Ya ganti aja ini X-nya dengan 2X semua. Tangan min 1 2X. Ini ganti dengan 2X semua. Dengan 2X, dengan 2X. Ketemulah ini. Cuma harus hati-hati. Harus hati-hati gini. Kita lihat. Saya kasih catatan warna hijau. Tangan min 1X sama dengan titik-titik. Ini X-nya berlaku min 1, 1. Karena dapat dari atasnya ini tadi ya. Sekarang kalau tangan 2X, deretnya sih udah dapat gitu ya. Yang ini diganti X dengan 2X semua. Kita lihat bahwa ini nih, yang saya bulatin ini. Itu harus di antara min 1, 1. Jadi saya harus punya ini nih, si ininya 2X-nya di antara min 1, 1 gitu ya. Ini sama-sama yang dikotakin. Ini yang parameternya harus min 1, 1. Tangan 2. Sorry, itu kurang tanda min 1-nya. Tangan ini, ya ini yang di kotaknya harus min 1, 1. Atau X-nya di antara min setengah sampai setengah. So, dilihat dulu. Kalau ada yang nggak pahamnya, ditanyakan. Resume. Oke, tadi ini ada sedikit salah tadi di sini ya. Harusnya yang dipangkatkan tuh seluruh 2X ya. Tadi 2X pangkat 5 itu. Ini udah dikoreksi. Lanjut. Oh, masih soal yang sama. Tentukan deret pangkat dari fungsi berikut dengan operasi turunan atau integral dari deret pangkat. Ini fx ln ini. Apa hubungannya dengan ini? Kita lihat. Saya pisahkan. Ini. Ln bagi jadi kurang ya. Gitu. Nah, kita lihat kalau diturunkan kan muncul bentuk kayak gini. Ini juga kalau diturunkan cuma tandanya nanti dicocokkan lagi. Oke. Nah, sekarang saya akan lihat ini dalam variabel T dulu. Sama aja ya. Kenapa kadang-kadang T, kadang-kadang dibiarkan X? Karena kalau bentrok dengan yang mau dihitung, ya saya ganti variabel dulu. Ini kalau diintegralkan, ketemu kan menjadi ini. Ya, ln integralkan.
Integral kan langsung muncul tuh. Min ln ini. Atau kalau mau dihitung ln 1 min X ya. Oh ya, X-nya di antara min 1, jadi 1 dikurangi X selalu positif ya. 1 dikurangi X selalu positif. Maka mutlaknya bisa hilang. Tuh, saya kasih warna merah. Karena ini, kenapa mutlaknya hilang? Karena ini yang di dalam mutlak selalu positif. Oke, atau ln 1 min X ya ini. Sebenarnya minus udah pas tadi ya, tapi biar aja lah. Ln 1 min X-nya ini. Ln 1 tambah X apa? Tinggal dari sini diubah aja. X-nya diganti dengan min X. Kalau pusing, ganti X-nya dengan min U gitu ya. Nah, saya di sini langsung. Ln 1 min X ini kalau 1 tambah X, ya ini semua yang min X diganti X. Atau X diganti dengan min X. Ke bawah tuh. Itu, ini X-nya semua ganti dengan min X. Ini ganti dengan min X, ini ganti dengan min X, semua X-nya ketemu ini. Nah, udah tinggal masukkan aja ke atas. Masukkan. Ini kurang ini kurang ini dikurangi ini. Salin aja tadi yang udah didapat deretnya. Beres. Begitu. Coba diamati dulu. Yang belum pahamnya tanyakan. Oke. Tentukan fungsi yang mempunyai uraian deret ini. Ini mah sebaris juga selesai. Coba kita lihat lagi. Ini. Kok langsung ya? Hah? Oh, dari mana gitu ya? Oh ini dari sini. Dari mana? Berangkatnya sebenarnya dari sini. Ini. Ini kok udah jawabannya dulu ya. Oke lah, kita lihat ini dulu. Satu pas ini. Oh, yang atas betul-betul. Deret ini, kalau saya tuliskan satunya satu per satu kan menjadi ini. Gitu ya. Belum diapa-apakan nih. Kemudian tujuan kita adalah tentukan fungsi yang mempunyai uraian deretnya ini. Jadi, si ini tuh sama dengan fungsi apa? Fx. Apa fx-nya gitu. Nah, tujuannya itu. Tentukan deret ini, itu fungsinya yang mana. Oke ya, gitu tujuannya. Oke, berangkat dari sini saya. Kalau saya perhatikan deret yang ditanya dengan deret bawah, ternyata tinggal supaya yang bawah sama dengan atas, tinggal diganti X-nya semua dengan X kuadrat, betul? Ini kalau diganti X-nya dengan X kuadrat, jadi ini. X-nya ganti X kuadrat jadi ini. X kuadrat jadi ini. Oh, jadi saya ganti aja yang bawah. X-nya dengan X kuadrat. Maka ruas kanannya diganti X-nya dengan X kuadrat jadi ini. Nah, ini dan atas yang semula sama. Berarti si deret yang awal ini sama dengan ini. Selesai, cuma gitu saja. Ya. Oke, sekali lagi tahapnya. Tadi ini saya tulis dulu dalam bentuk panjang. Setelah ditulis dalam bentuk panjang, mirip dengan yang udah kita ketahui. Cuma bedanya yang di sini X, ini X kuadrat. Jadi semua X-nya saya ganti dengan X kuadrat. Jadi ini. Nah, ini dan ini udah sama, ya ininya harus sama juga. Jadi, deret ini sama dengan fungsi ini. Gitu ya.
Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Lanjut. Ini deh. Tadi nomor 2. Oh, 24 sekarang. Tentukan suku-suku deret Maclaurin dari fungsi f berikut sampai dengan suku yang mengandung x pangkat 5. Gunakan deret Maclaurin yang sudah diketahui dan lakukan operasi penjumlahan. Jadi berangkat dari deret Maclaurin yang udah kita kenal untuk merumuskan ini. Merumuskan deret ini. Jadi jangan dari sini dihitung pakai rumus deret Maclaurin, itu juga boleh. Ketemu nanti deret Maclaurinnya. Tapi ini pengen pakai deret yang udah diketahui, mau merumuskan deret Maclaurin dari ini. Nah, ini kita gunakan yang ini. Ini juga kalian harus hafal. Yang ini ya. Selain 1/1 min X, yang ini harus hafal. Oke. Nah, untuk mendapatkan yang ini gimana? Ya ganti aja X dengan 2X. Ini semua ganti dengan 2X. Cepluk, langsung dapat tuh. Pangkat 2X itu tak lain adalah deret yang udah diketahui ini diganti X-nya dengan 2X. Semua X-nya ganti dengan 2X. Dapat deret. Oke, nomor berikutnya. 24C. Nah, yang ini. Gimana? Tangan -1 kan pernah kita bahas. Ya, tadi di atas juga ada tangan -1. Coba kita lihat. Tangan -1 saya udah nggak ngitung lagi ini. Berangkat dari 1/1 min X diganti min X-nya dengan U kuadrat diintegralkan gitu ya. Ini tangan -1. Maka X kali tangan -1X tinggal dikalikan saja. Ini dikali ini. X dikali ini. Menjadi ini. Begitu. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan saya pause sebentar. Tentukan deret Taylor di sekitar X sama A dari fungsi berikut. Fungsinya ini A-nya pi/6. Ya. Oke, kita lihat dulu rumus deret Taylor. Jangan lupa ini harus hafal. Tapi ini teratur gitu ya. Dan kalian harus ingat bahwa yang ini nanti angka hasilnya. Ini angka. Ini angka nih yang turunan-turunan tuh. Karena dia dihitung turunannya di titik A. A-nya diberikan atau kita harus menentukan sendiri. Udah, tinggal kita hitung aja nilai fungsi dan turunan-turunannya di titik A dulu. Ini. Fx sin 3x. Fa berarti F di pi/6. Jadi sin 3 kali pi/6. Sin. Salah ya ini. Sin pi/2 bukan ini ya. Wah, ini salah semua saya ngitungnya. Sebentar. Bentar. Sin setengah pi 1 ya. Ini cos. Kok pi/2 sih? Ini salah ya. 3 kali pi/6. Pi/2 ya. Pi/2 tuh cosnya 0. Jadi ini 0. Yang ini tadi mau dikasih warna biru sengaja. Hijau. Tuh 0. Turunan ketiganya. Ini salah nih ya. Salah ini. -9 ya. Tolong kalau salah ngitung. Karena sin 3x-nya tadi ini. Sin 3 kali ini 1. -9. Kemudian yang ini
Salah. Cos itu 0 ya. Cos pi per 2. Kemudian yang ini 1 sin 3 kali pi per 6. 3 pangkat 4. Oke. Nah, cukuplah sampai turunan 4 aja. Tinggal kita masukkan aja ke sini. Tuh, masukkan. Oh, angkanya salah semua. Ini menjadi 1. Ini menjadi 0 ya. Turunan 1. Turunan 2-nya min 9. Turunan 3-nya 0 lagi. Turunan 4-nya nggak saya tulis. Ya, tinggal memasukkan aja ke sini. Jadi diingat-ingat yang sering salah di ujian mahasiswa itu ininya yang dimasukkan di sini yang masih dalam X. Jadi sin 3X itu masukannya. Padahal harusnya angka udah dihitung. Yang di sini dimasukkannya 3 cos 3X itu. Campur aduk dengan X yang sininya. Padahal ini harus angka gitu ya. Nah, begitu. Oke, ini mah mudah ya. Masukkan rumus aja. Lanjut lagi. Sebentar. Oke. Nah, lanjut lagi. Untuk masing-masing fungsi berikut, tentukan suku banyak Maclaurin, berarti A-nya 0, orde 4 untuk fx, dan gunakan untuk menaksir ini ya. Coba kita lihat. Deret Maclaurin. Salah, bukan deret Maclaurin. Polinom ya, karena hanya 4 suku. Lebih tepat, polinom Maclaurin. Sebentar. Polinom Maclaurin. Rumusnya sama aja kayak yang di atas. Kita hitung turunan-turunannya sampai turunan 4. Ini dihitung turunannya. Mulai dengan ini saya tulis gini supaya nuruninnya lebih gampang. Turunannya sepertiga ini. Dan semua turunan-turunannya ini dihitung di A, di 0. Masukkan X 0. Yang ini selalu 1. Kalau dimasukkan 0 ya menjadi 1 pangkat. Oke, didapat nilainya ini. Nggak usah didetailkan ya. Nurunin gampang. Masukkan aja ke rumus deret Maclaurin-nya. Maka ini dihampiri dengan ini. Gitu ya. Masukkan F0. Ini F aksen 0 sepertiga kali X min 0 sebenarnya ya. Ya X aja. Min 2/9 dibagi 2 faktorial X kuadrat. Ini dibagi 3 faktorial X pangkat 3. Ini dibagi 4 faktorial X pangkat 4. Udah sampai 4 aja dimintanya. Kemudian taksir F0,1. X-nya 0,1. Ya taksir saja. Tinggal masukkan F0,1. Ganti aja X-nya dengan 0,1 semua. Begitu. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, batas galat. Batas galat ya. Untuk fungsi berikut, tentukan R3 suku sisa Taylor ya. Orde 3 di sekitar X sama A. Tentukan juga suatu batas untuk R3X0. A, X0-nya diberikan di soal. Oke, jadi fungsinya ini
A-nya ini, X0-nya ini. Kita mau menentukan R3 di min 0,9. Ya, X0-nya min 0,9. Oke, kita lihat dulu apa itu R3. R3 itu bukan mobil ya, bukan Suzuki. R3. R3 itu isinya adalah turunan keempat di titik C. Hati-hati ini C ya, bukan di titik A kayak 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 tadi polinom Maclaurin atau Taylor gitu ya. Ya, di titik C dibagi 4 faktorial X min A pangkat 4. Oke, jadi saya di sini untuk ngitung R3 butuh turunan keempat di titik C. Ya, saya turunin dulu sampai turunan 4. Oke, turunan 1, 2, 3, turunan 4. Kemudian turunan keempatnya dihitung di titik C. Kalau ini turunan keempat di titik X, di titik C, ganti X dan C. Begitu? Masukkan aja ke sini rumusnya. Kan ditanya R3-nya. Maka R3 pakai mutlak ya, karena nanti mau ngitung batas Galat. Kalau R3-nya aja sih nggak pakai mutlak, tapi eh, nanti beban Galat ya, si mutlak. Masukkan nih turunan keempat di titik C. Ini nih tadi, sorry, yang ini. Turunan keempat di titik C. Ininya saya kebawahkan lagi, jadi pangkat 4. Dibagi 4 faktorial kali X min A. A-nya min 1. X min 1 jadi X plus 1 pangkat 4. Dengan C di antara X dan A. Oke? Belum selesai karena yang diminta R3 di titik X0. R3 di titik min 0,9. Masukkan R3 di titik 0,9. Ininya ganti dengan 0,9. Minus 0,9. Nah, gitu. Ya, ganti aja ini. X-nya dengan 0,9. Kalau X-nya udah diberikan, maka ini di antara X dan ini, X-nya juga ganti. Begitu. Oke? Selesai. Ini adalah yang di bawah ini adalah R3X0. Ya. Sekarang kita mau nyari batasnya. Ini kecil dari berapa gitu ya. Coba kita perhatikan. Kita akan mencari batas atas dari ini. Itu pertanyaan lanjutannya di sini. Tentukan juga suatu batas atas. Oke, kita lihat. Kalau mau mencari batas atas, ini udah bilangan, nggak masalah. Ini udah bilangan, tapi ini ada C-nya. Nah, kita berusaha mencari batas atas dari 1/2 tambah C pangkat 4. Yang ada C-nya. Oh, ini belum saya kerjakan. Berapa nih? Kalau C di antara ini, maka ini kecil dari berapa ya? Halo, ada yang bisa jawab? C di antara ini. Berarti bawahnya harus sekecil mungkin ya. Jadi, kecil berapa? Tolong. Ditambah berapa? Hmm? Halo, 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 halo. Masa nggak ada yang bisa? Pause dulu. Supaya ini membatasi yang kiri, berarti bawahnya harus sekecil mungkin, karena seper nanti jadi besar. Bawahnya supaya sekecil mungkin pakai, tadi udah ada yang jawab pakai min 1 gitu ya.
Nah, sehingga ini tinggal disalin aja. R3 ini, tadi yang ini, lebih kecil dari min 6 per 4 faktorial, yang itunya tadi 1 per 2 min 1 pangkat 4. Ya. Kemudian, apa? Ininya min 0,9 tambah 1 pangkat 4. Nah, ini kan udah bilangan sama dengan berapa, harus pakai kalkulator. Inilah yang dinamakan batas atas ya. Atas dari Galat. Jadi membatasi si R3 ini. Begitu. Paham ya? Jadi cari ininya supaya, kalau kayak gini, cari ininya supaya penyebutnya sekecil mungkin. Gitu. Oke. Pause dulu sebentar ya. Dikit lagi. Halo, Mau ada yang tanya, tanya? Pak. Ya, Itu ada batas bawahnya nggak, Pak? ada batas apa? Batas bawah. Bawahnya nggak usah, karena pasti lebih besar dari 0. Yang namanya Galat, ya yang penting batas atasnya. Kalau batas bawahnya 0 mah. Kalau 0, Galatnya berarti 0 ya bagus sekali, nggak ada Galat. Jadi biasanya orang bikin obat, oh toleransi kesembuhannya dari 1000 pasien, misalkan yang gagal 5, kegagalan lebih kecil sama 5. Bahwa kegagalan lebih besar dari 0 mah nggak penting dimasalahkan. Jadi hanya batas atas. Ya. Oke, lanjut ya. Sebentar, rekamannya udah jalan. Oke, udah jalan. Lanjut. Ini versi yang kedua tentang galat-galatan. Tentukan n agar polinom Maclaurin berorde n dari fungsi ini dapat digunakan menaksir ln 1,1. Jadi di sini X-nya berapa? X-nya 0,1 ya, supaya jadi ini. Nah, dapat digunakan untuk menaksir ini dengan galat mutlak kurang dari sekian. Jadi di sini kita mau menaksir ln 1,1 menggunakan fungsi ini. A-nya 0 karena Maclaurin. Harus butuh berapa N-nya supaya galatnya kurang dari sekian. Jadi kita harus mencari N-nya dulu berapa gitu ya. N-nya berapa supaya galatnya nggak melebihi ini. Setelah dapat N-nya, oh ini hanya diminta menentukan N-nya. Kalau udah dapat N-nya ya bisa ditaksir ini. Nah, dibuat aja polinom derajat N-nya. Tapi di sini hanya diminta N-nya saja. Taksirannya nggak diminta. Oke, jadi akan dicari N supaya galat hampiran polinom Maclaurin orde N. Galatnya adalah Rn gitu ya. Di titik 1,1. Salah saya. Salah. Di titik 0,1. Kenapa? Karena saya tuliskan di bawahnya. Mana ini? Oh, sebentar. Sebentar ya, ngecek dulu ya. Harusnya X-nya 0,1 betul-betul. Di bawah betul 0,1. Nah, kenapa 0,1? Karena ini. Fx sama dengan ln 1 tambah X. Kemudian kita mau menghitung ini akan dihitung hampirannya ya.
1,1. Berarti di sini X-nya sama dengan 0,1 gitu ya. Kan ln 1,1 berarti 1 tambah 0,1. Oke, ini. Oke, kita mulai lagi. Masuk ke rumus hampiran Taylor-nya dulu. Seperti biasa, kalau udah Maclaurin atau Taylor, kita perlu ngitung turunan-turunannya. Fx ini turunannya ini 1, turunan 2, turunan 3, sampai turunan ke N, dicari polanya. Nanti ketemu turunan ke N-nya ini. Karena plus min, kalau N-nya 2, harus jadi negatif. Kalau N-nya 2, harus jadi negatif. Jadi saya kurangi 1 ini. Kalau N-nya 3, dia positif. Cocok. Ininya kalau diperhatikan adalah N-1 faktorial. Karena nanti turunan 4, ini 3 kali 2. Turunan 4 nanti muncul 3 faktorial. Jadi ini ya polanya dicari. Masuklah ke rumus apa? Galat. Sorry. Harus turunan ke N plus 1 ya. Kenapa? Karena rumus Galat Rn X itu sama dengan turunan ke N plus 1 gitu kan. Di titik C per N plus 1 faktorial kali X min A. Dalam hal ini A-nya 0 karena Maclaurin. Jadi saya harus masih menghitung turunan ke N plus 1. Ya ganti aja ini semua dengan N plus 1. N plus 1 ini jadi N. Ini jadi N. Ini jadi N-nya diganti N plus 1 jadi min N min 1. Kemudian turunan ke N plus 1-nya harus dihitung di titik C. Ini, titik C. Ganti X-nya dengan C. Nah, baru masukkan ke rumus Galat. Turunan ke N plus 1 ini nih, dibagi N plus 1 faktorial X min A. A-nya 0 karena deret Maclaurin. Ya. Oke. Kita mau nyari N-nya nih. Nyari N-nya supaya ini, si Galat ini, kecil dari sekian. Nggak bisa kita mencari N-nya supaya ini kecil dari 0,001. Karena di sini ada parameter N, ada C. Ada 2 bilangan nggak diketahui, nggak bisa pakai satu persamaan. Yang C-nya ini harus dieliminasi dulu. Coba ini bentuk ini saya sederhanakan dulu. Jadi ini dikebawahkan. Ini dibagi ini tinggal N plus 1. Min 1 pangkat udah nggak penting karena dimutlakan jadi selalu 1. Oke. Nah, kita cari batas atas dari ini. 1 plus C pangkat N plus 1 itu kecil dari berapa ya kalau C-nya di antara ini? Coba. 1 per 1 ditambah C pangkat N plus 1 itu pasti lebih kecil dari berapa? Kalau C-nya di antara ini. Kembali ini kita cari sekecil mungkin. Kalau cari sekecil mungkin. Saya salah. Sebentar. Saya salah. Harus saya buka dulu. Setelah itu, Galat tuh, kita hitung Galat di titik ini dulu. Kan Galat di titik ini. Nah, Galat di titik ini 0,1. Jadi sebelum dibatasi, tadi sebelum cari batas atasnya,
Masukkan dulu. Galat di no. Hati-hati ya. Kadang-kadang keliru. Masukannya di sini 1,1. Wah, kacau. Nanti harus diperhatikan fungsinya. Tadi fungsinya ini mau ngitung ini. Berarti X-nya 0,1. Baru sekarang dicari batas atasnya. Nah, di sini saya lihat bahwa C-nya mau dihilangkan. Jadi 1/1 ditambah C pangkat N plus 1 itu kecil dari berapa? Aduh, scrolling N plus 1 ini ya. Sebentar dikecilin dulu. Nah, sebentar saya. Oke, ini nih. Yang ini kecil dari berapa? Sekarang ininya tadi X-nya udah diganti dengan 0,1. Jadi kita pilih supaya bawahnya paling kecil. Kan seper nanti jadi besar. Bawahnya paling kecil, pilih tambah 0 ya. Dari sini. Tambah 0. Sehingga diperoleh ini. Nih, tambah 0. Nah, inilah udah nggak ada C-nya yang kita buat lebih kecil dari, ini sederhanakan dulu, lebih kecil dari 0,001. Cari N-nya. Udah, ini hanya ada N aja. Mutlaknya udah nggak perlu karena udah positif semua. Saya tabelkan aja di sini. Di kanan. N-nya 1 dapatnya sekian. N-nya 2, masukkan ke sini N-nya 2, dapatnya sekian. Nah, ini kan 0,001 dibagi 3. Pasti lebih kecil dari ini. Kalau saya nggak salah itu. Jadi pakailah N-nya 2. Itu. Oke, pakai N-nya 2. Silakan kalau ada pertanyaan, lanjut. Satu soal lagi. Bagus ini buat soal A nih. Karena jawabnya langsung, padahal mikirnya ada panjang. Oh, nggak mungkin buat soal B ya. Soal A terlalu susah ini. Misalkan deret ini konvergen di X sama dengan min 4. Coba kita lihat. Deret sigma N sama dengan 1 tak hingga dari Cn X pangkat N itu kan deret pangkat dalam X ini himpunan kekonvergenannya berbentuk sebuah interval ya. Bisa tak hingga seluruh bilangan real, tapi berbentuk ini. Sebut aja min P, P. Ujungnya bisa masuk, bisa tidak. Gitu ya. Ujung-ujungnya bisa masuk, bisa tidak. Tapi berbentuk sebuah interval. Nah, kita lihat. Min 4 di X min 4, dia konvergen. Berarti X min 4 termasuk daerah kekonvergenannya. Saya gambar. Daerah kekonvergenannya pakai warna apa? Merah. Nih, min 4. Min 4 masuk di daerah kekonvergenannya. Gitu ya. Daerah kekonvergenannya kita nggak tahu. Ini kata 0. Daerah kekonvergenannya kita nggak tahu. Tapi min 4 masuk. Ini yang saya gambar. Min P sampai P. Tapi 6 nggak termasuk. 6. Jadi yang nggak termasuk saya kasih warna apa? Hijau aja ya. Ini nggak termasuk nih. 6. Ini nggak termasuk.
Yang Pak, termasuk daerah kekonvergenan Pak, hanya itu ini. minus 4-nya kenapa di sebelah kanannya ini ya? Sebelah kanannya itu nol ya? Apanya? Sorry, sorry, sorry. Salah gambar. Salah gambar, diulang. Betul juga, untung dikasih tahu langsung. Gambar garis bilangan real. Katakan himpunan kekonvergenannya min P sampai P. Ujungnya mungkin masuk, mungkin enggak ya. Nih, 0. Nah, min 4 termasuk. Jadi ini min 4 ada di sini. Termasuk. Tapi 6 nggak masuk. 6 saya kasih warna biru. Sebentar, ini agak panjang sedikit. Ini 6. Katanya biru. Ini nggak termasuk ya. Tentunya min 6 juga nggak termasuk ya. Atau biarin aja, pokoknya 6 nggak termasuk. Tapi harus simetri dia. Ini. Harus berbentuk gini. Nah, sekarang ditanya ini. Apa yang bisa kita simpulkan tentang kekonvergenan masing-masing deret berikut? Yang A dulu. Yang A bisa saya tulis sebagai sigma N sama dengan 1 tak hingga Cn X pangkat N dengan X-nya sama dengan 1, kan? Betul? Ya. Ini kan Cn kali 1, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, ya 1 semua. Nah, 1 itu X sama dengan 1 termasuk daerah kekonvergenan enggak? Hmm? X sama dengan 1 apakah masuk di daerah atau himpunan kekonvergenan? Nanya ini. Lihat. Dia kan tadi harus simetri, betul? Kalau min 4 masuk, maka ke sana 4-nya masuk. 1 kan ada di sini. Betul? Jawabnya X sama dengan 1 termasuk daerah kekonvergenan. Karena daerah kekonvergenan mencakup min 4 masuk, 4-nya sendiri nggak tahu masuk nggak ya, tapi minimal gitu. Kan harus simetri. Kalau min 4 masuk, ya yang di sininya mungkin ujungnya masuk atau nggak tahu. Tapi ini. Dan 1 pasti ada di dalamnya. Paham? Jadi daerah kekonvergenan ini harus simetri gini. Ujung-ujungnya nggak tahu masuk atau enggak. Tapi min 4 dibilang masuk daerah konvergenan. Berarti sampai 4 di sini. 4 bisa aja nggak masuk ujungnya. Tapi min 4 sampai 4 buka pasti masuk. Nah, kalau 1, ya pasti termasuk di sini. Jadi, sigma N sama dengan 1 tak hingga Cn, itu tak lain adalah deret pangkat yang atas dengan X-nya 1. Dia apa? Konvergen. Karena X sama 1 masuk daerah kekonvergenannya. Oke. Bisa nggak? Coba dihayati dulu. Rada mikir. Karena ini populer keluar yang model gini. Iya. Satu lagi. Nomor berapa tadi? Nomor 30. 30. Nah, ini.
yang ini. Nanti supaya mahir kalian latihan yang ini. Sama aja menjawabnya persis sama. Nggak lebih sukar, nggak lebih sama mudahnya lah pokoknya. Nah, kita lihat deret ini. Deret ini adalah apa? Sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga Cn X pangkat N dengan X-nya sama dengan 8 gitu ya. Jadi kita periksa kalau X-nya 8, ini konvergen enggak? Nah, kita lihat kenyataannya. Di X sama dengan 6 divergen. Ya, yang di luarnya 8, ya pasti divergen kan? Karena di X sama dengan 6 divergen, maka di X sama dengan 8, ya divergen juga. Karena kan himpunan kekonvergenannya harus berbentuk ini, simetri sekitar 0. Di sini udah divergen. Di 7, ya divergen. Di minus 7, ya divergen. Di minus 8, divergen. Di 8, ada di sini, ya divergen. Gitu ya. Nah, maka di X sama 8, ini apa, di X sama 6, deret gitu ya. Deret divergen, maka di X sama 8, deret juga divergen. Di luar himpunan kekonvergenannya. Jadi, sigma N sama dengan 1 tak hingga Cn 8 pangkat N divergen. Begitu. Kasih tanda tangan dulu gitu ya. Gitu kasih tanda tangan. 2025 bulan 3 menjelang Lebaran tanggal 28. Oke. Tutorial 3 sampai situ. Nanti yang saya tandai merah sebagai PR. Saya stop rekamannya. Semoga berguna.